Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali dalam pembelajaran kelas 1. Kali ini kita berjumpa kembali dalam tema 3 kegiatanku, masih di subtema kegiatan siang hari di pembelajaran 6. Baik, mari kita mulai terlebih dahulu. Kita akan mengawali kegiatan kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Anak-anak nanti juga akan membaca basmalah mengikuti Bu Guru, dan juga nanti akan diiringi Al-Fatihah secara mandiri ya, seperti itu. Baik, Bu Guru akan mengawalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, bisa sambil disiapkan bukunya, buku tema kegiatanku. Di pembelajaran 6 berarti kita ada di halaman 78. Oke, siapkan dulu ya, sambil siapkan alat tulisnya. Di kegiatan pembelajaran 6 nanti, tujuan pembelajaran kita adalah kita akan mempelajari tentang ungkapan perintah dan aturan di rumah pada siang hari, serta mengulangi lagi lambang bilangan, di mana kita akan menentukan bilangan 2 angka yang kemarin sudah kita pelajari sesuai dengan nilai tempatnya. Yang kemarin apakah ada kesulitan anak-anak? Kemarin kita sudah belajar tentang nilai tempat, kita masih gunakan sedotan juga, masih ingat ya? Baik, kita perhatikan di halaman 78. Sudah siap ya semuanya? Bu Guru akan membacakan. Di sana ada gambar ibu menasihati Dino. Ada gambar ibu menasihati Dino. Kenapa kira-kira ya? Nah, di sana ada bacaan yang berjudul terlambat pulang ke rumah. Nanti anak-anak juga belajar membaca secara mandiri. Selain sekarang akan Bu Guru bacakan ya. Terlambat pulang ke rumah. Dino terlambat pulang ke rumah. Ibu sudah menunggu dari tadi. Ibu menasihati Dino. Begini kurang lebih percakapannya anak-anak. Ibu, Dino, kenapa kamu terlambat pulang? Kemudian Dinonya menjawab, maaf Bu, tadi Dino bermain dahulu di taman. Begitu jawab Dino. Ibu berkata, Dino tidak boleh begitu. Dino harus pulang dahulu ke rumah. Lalu Dinonya menjawab, baik Bu. Ibu, kalau mau bermain, pamit dulu pada ibu. Jangan membuat ibu cemas. Lalu Dino tidak akan ulangi lagi, Bu. Kemudian, ibu, bagus. Jangan ulangi lagi ya, nak. Segera ganti baju dan bersihkan tubuhmu. Nah, ini kita jawab dulu supaya kita nanti lebih tahu apa isi dari percakapan yang sudah Bu Guru bantu bacakan. Nomor 1, siapa yang terlambat pulang ke rumah? Yang terlambat pulang ke rumah adalah Dino. Kenapa Dino terlambat pulang ke rumah? Karena tadi dia bermain terlebih dahulu. Tidak boleh ditiru ya anak-anak ya. Kalau misalnya pulang dari sekolah itu langsung pulang ke rumah ya, supaya tidak membuat ibu cemas. Oke? Nomor 3, siapa yang menasihati Dino? Ibu. Apa janji Dino pada ibu? Bahwa Dino tidak akan mengulangi lagi, tidak akan mengulangi untuk bermain setelah pulang sekolah tanpa pulang ke rumah terlebih dahulu. Pernahkah kamu berbuat seperti Dino? Nah, ini anak-anak yang menjawab nih. Pernah nggak ya anak-anak seperti itu? Kalau pernah, jangan diulangin lagi ya. Jadi ini ceritanya adalah tentang Dino yang terlambat pulang sehingga membuat ibu cemas. Padahal kalau pulang sekolah itu harus langsung pulang ke rumah, ganti baju, dan membersihkan tubuh. Terlebih ketika harapan kita nanti kondisi pandemi ini sudah berakhir, nanti anak-anak kalau pulang sekolah harus pada di sekolah kan pakai masker ya. Kalau memang sudah suatu saat, insya Allah semoga segera bisa berakhir pandeminya, itu kalau pulang berarti harus cuci tangan, cuci kaki, ganti baju, dan bersihkan tubuhnya. Yang lain boleh langsung mandi juga, seperti itu anak-anak ya. Nah, kemudian karena kita belajar tentang ungkapan perintah juga, anak-anak perlu tahu apa yang termasuk kalimat atau ungkapan perintah. Tadi di dalam percakapan ibu sempat menyampaikan, jangan ulangi lagi ya nak. Nah, itu termasuk kalimat perintah. Sebenarnya kalimat perintah itu semacam menyuruh, tapi kalau bisa ketika kita meminta tolong kepada orang itu mengucapkannya dengan kata tolong ya. Berbeda dengan ketika ibu mengucapkan kata perintah seperti yang dicontohkan di bacaan Dino tadi. Kemudian di halaman 79, anak-anak diminta untuk menghubungkan pernyataan dengan gambar yang sesuai.
Di sana ada 3 gambar. Bu Guru akan berikan contoh juga. Ini ada 3 gambar ya. Sudah ketemu di halaman 79. Tidak baik menyisakan makanan. Kira-kira mana anak-anak yang gambar sedang makan dan menyisakan makanan? Tidak baik. Oke, ini adalah di gambar nomor 2. Maka kita hubungan seperti ini. Kemudian ini adalah termasuk juga kalimat perintah ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Dan terakhir, letakkan buku di rak buku setelah dibaca. Nah, 3 kalimat yang ada ini tadi, yang kita kerjakan ini tadi, termasuk kalimat atau ungkapan perintah. Itu adalah contoh-contoh yang termasuk ungkapan perintah. Kemudian kita akan balik lagi di halaman 80. Anak-anak bisa siapkan dulu. Di situ ada ayo mendengarkan. Bu Guru akan bacakan kebiasaan baik Bella. Bella punya kebiasaan baik. Kebiasaan Bella adalah merapikan barang-barang. Bella juga merapikan kamar. Bagaimana denganmu? Apakah kamu sama seperti Bella? Nah, di situ ada gambar Bella sedang merapikan barang-barang. Apakah anak-anak sudah seperti ini? Yang belum, berarti latihan ya di rumah bisa merapikan barang-barang sendiri. Itu bisa membantu Bunda dan juga Ayah meringankan pekerjaan rumah Bunda dan juga Ayah. Nah, di paling bawah anak-anak ada ayo berlatih, diminta untuk memberikan centang untuk sikap tertib di rumah, dan yang tidak tertib diberi tanda silang. Di sebelah ini yang kanan ada lagi meletakkan sepatu di rak sepatu. Ini termasuk kebiasaan tertib, sikap tertib di rumah atau tidak? Yes, good, tertib. Maka ini harus diberi tanda centang. Dan ini Badi kebingungan mencari pasangan sepatunya. Wah, seperti ini. Berarti tidak tertib ya. Sepatunya tidak diletakkan semuanya di rak sepatu ya. Ini berarti harus kita silang. Oke, sampai di sini jelas anak-anakku sekalian? Baiklah, kalau sudah jelas, kita akan beranjak ke halaman 81. Di situ kita akan belajar setelah merapikan tempat tidur, Bella merapikan meja belajarnya. Pada meja belajar terdapat 18 buku tulis. Jika 18 ditulis dalam nilai tempat puluhan dan satuan menjadi ingat. Masih ingat ya? Yang belakang adalah satuan. Jika ada dua angka seperti ini, yang belakang satuan, yang depan adalah puluhan. Maka satuannya adalah 8 dituliskan, maaf. Lalu yang puluhan ada angka 1, maka puluhannya diisi angka 1. Sampai di sini masih ingat? Oke, latihan lagi di bawahnya. Bu Guru beri contoh. Tentukan nilai tempat dari bilangan-bilangan berikut. 13. Ingat, belakang satuan, depan puluhan. Dari satuan dulu. 3 1 17. Ya, udah bukan? Nanti bisa berlatih di rumah ya. Dikerjakan di rumah. Yang penting anak-anak teliti, tidak usah tergesa-gesa. Insya Allah nanti sudah lebih jelas. Kemudian kita ke halaman 82. Nah, sekarang dibalik. Kalau tadi kita memisahkan 2 angka ke tempatnya masing-masing, sekarang sudah ada yang dipisahkan. 1 puluhan, 3 satuan, 13. Kalau menggunakan cara Bu Guru boleh tulis yang belakang dulu, tulis depan dulu boleh. Yang penting tidak terbalik ya. Kita lihat 6 satuan, maka 6 satuan itu kita tuliskan dulu 6 dari belakang. 1 puluhannya Bu, ya tulis di sini 1 puluhan 1 satuan sama dengan, maaf, ini dulu, selesaikan dulu 6 satuannya, 6 ini kelihatannya 6 satuan, 6 1 puluhan itu berarti ini angka 16 ya. Boleh juga kalau dari depan 1 puluhan 1 satuan, kebetulan angkanya sama, 1 sama 1. Bawahnya 1 puluhan 7 satuan, boleh tulis dulu puluhannya 1, satuannya 7 ya. Anak-anak nanti lebih mudah cara yang mana, silahkan bisa memilih di antara 2 cara yang Bu Guru ajarkan ya. Dan di bawahnya anak-anak ada tulis nama bilangan. Ingat, lambang adalah yang berupa angka, kemudian nama adalah yang berupa huruf.
Dicontohkan ini angka 1 dan 2 maka dibaca 12, tulisannya 12. Ini ada 14. Tulisannya di sini berarti 14. Nah, seperti ini. Nah, oke. Anak-anak bisa kerjakan sampai di yang paling terakhir. Seperti itu. Nanti apabila ada kesulitan mengenai nilai tempat, mengenai aturan di rumah dan juga ungkapan perintah bisa disampaikan kepada bu guru melalui bunda atau ayah. Nanti tanya juga kepada bunda dan juga ayah, boleh juga. Mohon pendampingannya bunda dan ayah. Terima kasih atas supportnya dan juga pendampingannya selama di rumah. Apabila ada kesulitan mengenai materi yang sudah disampaikan, maka bisa disampaikan kepada bu guru. Demikian pembelajaran kita di pembelajaran 6 hari ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua, diberikan kemudahan, diberikan kesehatan selalu. Bu guru akhiri dulu, jangan lupa jaga kesehatan, kebersihan, makan yang bergizi, makan buah dan juga sayur. Bu guru akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.